Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-6. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Ia mengetahui juga bahwa perkembangan keadaan Singasari dan Kediri menjadi semakin panas. Tetapi ia tidak dapat juga menyingkirkan sakit hatinya yang tiba-tiba telah terungkit karena kelakuan Ken Umang. Sehingga meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai macam pertimbangan, ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Mumpung masih ada saksi yang dapat memberi arah penyelidikan itu. Ketika mereka memasuki istana Singasari, Cantrik itu berpakaian seperti seorang petani yang sangat sederhana. Atas izin permaisuri, maka Mahesa Agni dan petani yang sederhana itu pun bermalam di istana. Semula Ken Dedes heran melihat orang yang belum pernah dikenalnya itu. Sebagai anak Panawijen, ia mengenal hampir setiap orang. Tetapi orang ini belum pernah dilihatnya. Orang ini orang baru, Tuan Putri. Dari beberapa bulan ia tinggal bersama kami di Padukuhan Panawijen baru. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Orang baru itu pasti orang yang dianggap penting oleh Mahesa Agni. Tetapi Ken Dedes tidak menanyakannya. Meskipun demikian, Mahesa Agni seakan-akan mengetahui perasaan permaisuri itu, sehingga ia pun berkata, "Tetapi orang ini bukan orang terkemuka di padukuhan kami. Ia sama sekali belum pernah melihat istana, karena itu ia ingin ikut bersamaku." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dari sorot matanya, Mahesa Agni dapat melihat keheranan di hati permaisuri itu. Tetapi permaisuri itu berkata, "Baiklah, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya selagi kalian berada di Singasari." Sementara mereka berada di istana itu, di hari-hari berikutnya, Mahesa Agni mencoba untuk memecahkan teka-teki yang sudah sekian lama tersimpan. Pada suatu kesempatan, mereka melihat Sri Rajasa berjalan-jalan di halaman istana. Kemudian pada kesempatan lain, keduanya melihat Raja Singasari itu berkuda keluar regol halaman istana bersama beberapa orang pengiringnya. Namun yang meyakinkan bagi Cantrik itu adalah ketika mereka berkesempatan melihat Baginda bersantap. Baginda dalam pakaian sehari-hari yang sederhana. Sejenak Cantrik itu menjadi gemetar. Ia tidak dapat dikelabui lagi meskipun semua itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun ingatannya ternyata masih cukup segar. Seorang prajurit yang datang dengan tergesa-gesa menemui Empu Gandring di sanggarnya, kemudian pergi di malam itu pula. "Apakah kau yakin
Bertanya Mahesa Agni. Dugaanku kuat, tetapi sekedar dugaanku. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak dapat mengambil keputusan atas dasar keterangan cantrik itu saja. Karena itu, maka ia pun segera berusaha untuk mendapatkan keterangan dari sumber-sumber lain. Dengan hati-hati dihubunginya istri Kebu Ijo. Daripadanya, ia mendapat keterangan tentang kematian suaminya, tentang pintu yang tidak terkunci itu. Kakang Mahesa Agni, kenapa Kakang menggugat hal itu kembali? Biarlah hal itu terjadi. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Bukankah Kakang Mahesa Agni ikut menentukan bahwa Kakang Kebu Ijo bersalah, telah membunuh Aku Tunggul Ametung, dan barangkali juga Empu Gandring? Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab. Iya, justru karena aku ikut menentukan kepastian Kebu Ijo bersalah itulah aku tidak dapat melupakan peristiwa itu. Sudahlah, luka di hatiku telah sembuh sedikit demi sedikit. Kalau persoalan itu nanti terungkap kembali, maka luka di hatiku pasti akan kambuh pula. Maafkan Nyai, tetapi aku memerlukan keterangan itu, setidak-tidaknya untuk menenteramkan hatiku sendiri. Sebaiknya Kakang Mahesa Agni melupakannya. Aku pun akan melupakannya. Kau yakin bahwa Kebu Ijo tidak bersalah? Aku yakin, dan keyakinanku itu tidak akan goyah. Mungkin pintu yang terbuka itu merupakan salah satu peristiwa yang bersangkut paut. Sudahlah, jangan kau teruskan, Kakang. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Kemudian ia pun minta izin untuk kembali ke istana. Namun di sepanjang jalan, langkah Mahesa Agni serasa diberati oleh beban yang tidak dapat dilepaskannya. Sambil menundukkan kepalanya, ia berjalan perlahan-lahan. Ternyata ia tidak langsung menuju ke istana. Ia berjalan berkeliling kota untuk melihat-lihat perkembangan dari kota Singasari yang sangat pesat. Mahesa Agni tertegun ketika ia berdiri di depan sebuah regol yang besar di pinggir kota. Sebuah padepokan yang asri dan sejuk, di bawah rimbunya batang-batang sawo kecil yang berjajar di halaman. Sejenak Mahesa Agni berdiri termangu-mangu. Ia mengenal padepokan itu adalah padepokan pendeta istana. Pendeta Lohgawi yang telah menarik langsung Ken Arok dari Padang Karautan dan menyerahkannya ke dalam pengabdian di istana Aku Tunggul Ametung saat itu. Tiba-tiba saja Mahesa Agni telah dicekam oleh suatu keinginan untuk menghadap Lohgawi. Ia yakin sebagai seorang pendeta, Lohgawi akan berpijak pada kebajikan dan kebenaran. Dalam keraguan-raguan, Mahesa Agni berdiri tegak di samping regol padepokan sambil menatap tanaman yang teratur di halaman yang luas itu, yang dilingkungi oleh pagar batu yang tidak terlampau tinggi. Mahesa Agni terkejut ketika tiba-tiba saja seorang cantrik muncul dari dalam regol. Seperti Mahesa Agni, cantrik itu pun terkejut. Dengan serta-merta ia menyapanya. Apakah Kisanak mencari seseorang? Mahesa Agni menjadi bingung. Sejenak ia mematung dalam kebimbangan. Namun kemudian ia bertanya, apakah padepokan ini padepokan pendeta Lohgawi?
Kini cantrik itulah yang termangu-mangu. Ditatapnya Mahesa Agni beberapa saat. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga cantrik itu, karena semua orang di seluruh Singasari telah mengenal bahwa padepokan itu adalah padepokan pendeta istana yang bernama Lohgawi. Apakah Kisanak bukan orang Singasari? Cantrik itu bertanya. Tergagap Mahesa Agni menjawab, "Bukan, aku bukan orang kota Singasari, meskipun aku berasal dari wilayah Singasari pula." "Dari manakah Kisanak?" "Padang Karautan." Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Padepokan ini memang padepokan pendeta Lohgawi, pendeta istana. Apakah Kisanak akan menghadap?" Mahesa Agni ragu-ragu sejenak, namun kepalanya kemudian terangguk-angguk. Jawabnya, "Ya, aku akan menghadap apabila tidak berkeberatan." "Apakah keperluan Kisanak?" Mahesa Agni menjadi bingung. Ia tidak akan dapat mengatakan keperluannya kepada cantrik itu. Sedangkan ia menyadari sebagai pendeta istana, maka tidak setiap orang dapat menemuinya. Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba saja ia sadar bahwa ia adalah kakak permaisuri Kendedes. Karena itu maka katanya kemudian, "Kalau pendeta Lohgawi tidak sedang sibuk, katakan bahwa Kakanda Tuan Putri Permaisuri Singasari akan bertemu." Cantrik itu mengerutkan keningnya. "Maksud Kisanak? Kisanak adalah utusan Kakanda Tuanku Permaisuri." Sekali lagi Mahesa Agni termangu-mangu. Kalau ia mengiyakan pertanyaan itu, mungkin perhatian pendeta Lohgawi tidak seperti apabila ia langsung menyebut dirinya. Setelah sejenak berpikir, akhirnya Mahesa Agni menjawab, "Aku adalah orang yang kau maksud." "Oh, jadi..." Cantrik itu terheran-heran. Ia melihat seorang laki-laki yang sederhana, yang menyebut dirinya mula-mula sebagai seorang laki-laki yang datang dari Padang Karautan. Tetapi kemudian ia menyebut dirinya sebagai kakak permaisuri Singasari. Dalam keraguan-raguan itu, Mahesa Agni bertanya, "Apakah kau bukan orang Singasari?" Pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan yang pernah diajukannya itu telah membingungkan cantrik itu. "Kalau kau orang Singasari," berkata Mahesa Agni seterusnya, "pasti mengetahui bahwa Tuan Putri Kendedes berasal dari Padepokan Panawijen, putri seorang pendeta yang bernama Empu Purwah. Aku adalah putra laki-laki dari pendeta tersebut." "Oh, maaf Tuan, maaf." Cantrik itu terbungkuk-bungkuk. "Aku tidak tahu bahwa Tuan adalah kakak Tuan Putri Kendedes." "Tidak mengapa, sekarang sampaikan kepada Bopo Lohgawi bahwa aku akan menghadap." "Maaf, nama Tuan?" "Mahesa Agni." Cantrik itu membungkukkan kepalanya. Kemudian dibawanya Mahesa Agni masuk ke padepokan yang asri itu. Sementara ia menunggu, oleh cantrik itu Mahesa Agni dipersilahkan duduk di pendopo padepokan, menghadap ke taman yang diwarnai oleh bunga dan dedaunan yang beraneka warna. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia tinggal duduk seorang diri,
cantrik-cantrik yang lewat di halaman dan batu-batu kerikil di seputar taman itu mengingatkannya kepada padepokan yang dihuninya sejak kanak-kanak, Padepokan Panawijen. Meskipun padepokan Empu Purwa tidak sebaik padepokan pendeta istana ini, namun padepokan itu pun cukup memberikan kesan yang menarik. Blumbang yang berisi ikan gurame dan tawes, binatang peliharaan, rojo, koyo dan iwan yang berkeliaran di halaman, angsa dan itik juga semacamnya. Mahisa Agni terperanjat ketika cantrik yang membawanya masuk memanggilnya. "Tuan, aku sudah menyampaikan kepada Bopo Pendeta. Tuan dipersilakan masuk." Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Bagaimana ia akan mulai dengan persoalan yang selama ini tersimpan di dalam hatinya. Tetapi ia sudah terlanjur berada di dalam halaman padepokan itu. Ia tidak akan dapat pergi tanpa menemui Pendeta Lohgawe. Karena itu maka Mahisa Agni pun segera mengikuti cantrik itu lewat longgangan di sebelah pendopo, masuk ke bagian belakang padepokan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya ketika ia melihat seorang yang duduk terpekur di serambi, seorang pendeta yang tua, namun masih memancarkan kesegaran jasmaniah. Mahisa Agni belum pernah duduk berhadapan muka dengan pendeta itu. Kini ia dapat melihat dengan jelas bahwa pendeta itu adalah pendeta yang agak berbeda dengan gurunya, Empu Purwa, dan juga berbeda dengan Empu Soto. Pendeta ini kulitnya agak kehitam-hitaman, berhidung mancung, dan bermata tajam. Namun tampak kelunakan dan kesabaran yang seakan-akan tiada berbatas. Di keningnya tergurat garis-garis umurnya, sekaligus memancarkan sorot kebijaksanaan. Mahisa Agni membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Aku akan menghadap Bopo Pendeta apabila berkenan di hati Bopo." "Marilah anak mas, silahkan." Suaranya berat dan lunak. Mahisa Agni pun kemudian naik ke serambi dan duduk bersila sambil menundukkan kepalanya di hadapan Pendeta Lohgawe. "Aku sudah diberitahu oleh cantrik bahwa anak mas adalah kakanda Tuanku Permaisuri Kendedes." "Ya Bopo Pendeta." "Aku sebenarnya agak terkejut mendapat kunjungan yang tiba-tiba dari anak mas, tanpa seorang utusan pun yang memberitahukan hal itu kepadaku terlebih dahulu." "Oh, maafkan Bopo Pendeta," sahut Mahisa Agni dengan serta-merta. Ini baru ia menyadari tata hubungan orang istana yang jauh berbeda dengan tatanan hubungan orang-orang di Padang Karautan. Dalam kehidupannya sehari-hari di Padang Karautan, ia sama sekali tidak pernah menghiraukan tata hubungan serupa itu. Bahkan kedatangannya ke istana Singasari pun hampir tidak pernah mempergunakan tata cara apapun. Ia datang dan masuk ke istana regul belakang. Baru saat itulah ia memberitahukan kedatangannya kepada Kendedes. Mahisa Agni mengangkat wajahnya ketika Pendeta Lohgawe kemudian berkata, "Tetapi bukan sekedar karena kedatangan anak mas yang tiba-tiba. Aku terkejut karena anak mas begitu memerlukan berkunjung ke padepokan ini." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia menyadari sesuatu yang hampir tidak pernah dihiraukannya. Ia adalah kakak seorang permaisuri.
Meskipun ia pernah menolak gelar kebangsawanan dari istana Tumapel saat itu, dan kemudian juga setelah Ken Arok menjadi Akuwu, sehingga kini Tumapel telah menjadi kerajaan. Namun bagi orang lain, kakak seorang permaisuri memang mendapat tempat yang tersendiri. Bopo Pendeta, berkata Mahesa Agni kemudian dengan hati-hati. Sebenarnya aku hanya sekedar ingin berkunjung kemari. Aku tidak mempunyai suatu keperluan yang khusus. Karena itu, apabila Bopo Pendeta sedang sibuk dengan tugas-tugas Bopo Pendeta, aku tidak akan mengganggu. Oh, tidak. Tidak, Nger. Aku tidak sedang berbuat apa-apa. Aku memang sedang duduk-duduk di serambi ini ketika cantrik itu memberitahukan kedatangan anak mas. Terima kasih, jawab Mahesa Agni. Aku akan sangat menghargai waktu itu. Silahkan Angger duduk-duduk di sini mengawali aku, berkata Pendeta Lohgawe sambil tersenyum. Sudah lama sebenarnya aku ingin datang sekedar berkunjung, berkata Mahesa Agni kemudian. Tetapi baru sekarang aku mendapat kesempatan. Setiap kali aku datang ke Singasari, waktuku tidak terlampau banyak tersisa. Pendeta Lohgawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, di manakah anak mas selama ini tinggal? Apakah masih tetap berada di Panawijen? Pendeta Lohgawe berhenti sejenak. Kemudian katanya, bukankah Tuan Putri berasal dari Panawijen? Panawijen telah kering, Bopo Pendeta, jawab Mahesa Agni. Padepokan Empu Purwa pun telah kering pula. Jadi, aku kini tinggal di Padang Karautan. Pendeta Lohgawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaklah dahinya menjadi berkerut-merut. Ya, Bopo Pendeta, kami telah membuka padukuhan baru di Padang Karautan bersama Baginda sebelum menjadi Akuwu. Ya, aku mendengar bahwa Baginda dahulu, selagi ia masih menjadi pelayan dalam, pernah mendapat tugas untuk ikut serta membuka Padang Karautan. Ya, Bopo Pendeta, ternyata Baginda memang mengenal Padang Karautan dengan baik, seperti mengenal isi istana sekarang ini. Pendeta Lohgawe tidak segera menjawab, tetapi keningnya menjadi semakin berkerut-merut. Pekerjaan membangun bendungan, susukan dan parit-parit, ditambah lagi dengan sebuah taman dan gelombang yang luas itu, dapat ditanganinya dengan sempurna. Pendeta Lohgawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya selain Baginda yang saat itu bernama Ken Arok. Bukan anak mas, jawab Pendeta Lohgawe. Bukan hanya sekedar Baginda, tetapi para prajurit yang pada waktu itu ikut besertanya dan orang-orang Panawijen sendiri ikut menentukan. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, tetapi kini ia benar-benar berusaha untuk mengarahkan pembicaraan. Memang, Bopo Pendeta, jawab Mahesa Agni. Tetapi tanpa mengenal medan dengan baik, pekerjaan yang besar itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Dan ternyata Baginda yang pada waktu itu bernama Ken Arok mengenal Padang Karautan dengan baik. Pendeta Lohgawe mengangguk-anggukkan kepalanya dan dengan sareh ia menjawab, iya, Nger, agaknya memang demikian. Baginda memang seorang yang luar biasa, Bopo.
berkata Mahesa Agni kemudian. Kemampuannya membangun padang karautan, membayangkan kemampuannya di bidang-bidang lain. Ternyata Baginda mampu juga membangun kerajaan Singasari yang megah. Bahkan agaknya, Baginda tidak hanya akan berhenti sampai sekian. Pendeta Lohgawi mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat itu, Baginda yang masih bernama Ken Arok telah menganggap padang karautan seperti ia menangani kerajaan Singasari sekarang. Ia mulai dari modal yang sekecil-kecilnya, dibumbui oleh bermacam-macam keadaan, maka jadilah apa yang kita lihat sekarang. Pendeta Lohgawi tidak segera menjawab. Bopo Pendeta, berkata Mahesa Agni kemudian. Apakah Bopo Pendeta tidak mengetahui bahwa Baginda memang benar-benar telah mengenal padang karautan sebelum ia datang bersama para prajurit? Pendeta Lohgawi menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia meraba-raba janggutnya yang tidak terlampau panjang. Marilah kita lihat Baginda seperti keadaannya sekarang ini, anak emas, berkata Lohgawi kemudian. Mahesa Agni mengerutkan keningnya sambil menganggukkan kepalanya pula. Ia berkata, "Ya Bopo Pendeta, aku memang melihat Baginda seperti apa adanya sekarang. Aku hanya sekedar mengagumi betapa seseorang mampu merambat untuk mencapai tangga tertinggi dari kehidupannya. Asal kita berbuat dengan tekun dan penuh ketulusan hati, kita dapat mencapai setidak-tidaknya mendekati ujung dari cita-cita kita." Ya Bopo, aku mengagumi selagi seseorang tidak memanjat mata tangga yang dibuat dari korban-korban nafsu untuk mementingkan diri sendiri. Tampaklah perubahan membersih di wajah Pendeta Lohgawi, tetapi hanya sesaat. Kemudian wajah itu pun telah menjadi bening seperti semula. Bahkan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Benar, Ger, benar. Kita tidak dapat berdiri di atas timbunan korban-korban yang tidak bersalah, sekedar untuk memuaskan nafsu kita. Bahkan untuk mencapai cita-cita yang bagaimanapun baiknya, kita tidak dapat membenarkan setiap cara apapun tanpa menghiraukan nilai-nilai peradaban untuk mencapai tujuan." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Bopo Pendeta, menilik sifat-sifat Baginda Sri Rajasa, maka Baginda pasti tidak akan berbuat serupa itu. Baginda pasti berjuang lewat jalan yang seharusnya dilalui untuk mencapai tingkat puncak seperti yang diharapkannya." Kini Pendeta Lohgawi tidak dapat lagi menyembunyikan perasaan yang membayang di wajahnya. Tampak sesuatu terlontar dari kerut-merut di keningnya. Tetapi ternyata bahwa Pendeta Lohgawi adalah seorang yang benar-benar bijaksana. Sehingga sejenak kemudian ia berkata, "Angger Mahesa Agni memang seorang yang memiliki pandangan yang sangat tajam. Aku mengerti apa yang Angger maksudkan, dan aku mengerti kenapa Angger berbuat demikian. Anak Mas adalah kakak tuanku Permaisuri, sedangkan anak Mas melihat bahwa Baginda Sri Rajasa tidak berdiri seperti yang Angger harapkan." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Beberapa tahun lamanya ia hidup di padepokan bersama seorang pendeta yang bijaksana pula. Karena itu, maka ia pun mampu untuk menjajaki sifat-sifat kependetaan Lohgawi. Meskipun ia sadar bahwa Pendeta Lohgawi pun
adalah manusia biasa pula, seperti gurunya, Empu Purwa, yang pada suatu saat menjadi khilaf dan berbuat kesalahan yang besar bagi kemanusiaan dengan memecah bendungan Panawijen. "Bopo Pendeta," berkata Mahisa Agni, "aku minta maaf bahwa aku telah terdorong untuk menanyakan hal itu." "Tidak apa, anak mas. Anak mas memang berkepentingan. Tetapi kalau pertanyaan itu Angger teruskan, maka sudah pasti aku akan sampai pada suatu kesulitan yang tidak akan dapat aku atasi." Mahisa Agni terdiam sejenak. Ia mencoba merenungkan kata-kata Pendeta Loh Gawi itu. Namun ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Pendeta Loh Gawi itu sebenarnya adalah jawaban dari semua pertanyaan yang tersimpan di dalam dadanya. Mahisa Agni tahu pasti bahwa Pendeta Loh Gawi tidak akan dapat berbohong. Sebagai seorang pendeta, ia akan mengatakan putih bagi yang putih dan hitam bagi yang hitam. Sehingga apabila ia sampai ke puncak pertanyaannya, maka Pendeta Loh Gawi pasti tidak akan dapat menjawabnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Mahisa Agni berkata pula, "Baiklah Popo, aku tidak akan bertanya lebih jauh, karena sebenarnya Popo telah memberitahukan apa yang ingin aku ketahui." "Baiklah Angger, tetapi aku tahu bahwa Angger adalah seorang yang bijaksana. Angger tahu apa yang sebaiknya Angger lakukan dan apa yang tidak sebaiknya Angger perbuat." "Aku tahu Popo, tetapi perkenankanlah aku bertanya akan satu hal lagi." Pendeta Loh Gawi mengerutkan keningnya. Terbayang keraguan-raguan yang tidak dapat lagi disembunyikannya pula. "Maaf Popo Pendeta," berkata Mahisa Agni. "Pertanyaanku terlampau sederhana. Pertanyaan seorang anak padang karautan." Loh Gawi masih tetap berdiam diri. "Popo." Suara Mahisa Agni menjadi semakin lambat dan datar. "Apakah Popo merestui perjuangan Baginda sampai ke tempatnya yang sekarang?" Loh Gawi adalah pendeta yang hampir mumpuni. Ia menguasai ilmu kasat mata dan yang tidak kasat mata. Itulah sebabnya maka pertanyaan Mahisa Agni itu dapat ditangkap sampai jauh ke dalam inti maknanya. Bukan sekedar pertanyaan seorang yang datang dari padang karautan atau seorang kakak dari seorang perempuan yang kecewa karena dimadu. Bukan pula sekedar pertanyaan seorang yang iri hati, tetapi Pendeta Loh Gawi menelusuri masalahnya dari sumber segala yang ada. Sangkan paraning dumati. Pendeta itu menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Agni bukan orang yang harus dipersoalkan, tetapi bahwa ia mendapat hasrat untuk melakukannya. Itulah yang menjadi pusat perhatian Loh Gawi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.